Ternyata tidak hanya dibuat sabun, darah itu dibuat untuk campuran membuat kue. Kue-kue itu kemudian ia makan sendiri dengan keluarganya dan ia bagikan ke tetangga-tetangganya. Ini bukan sembarang sabun, tetapi di dalam sabun itu adalah terbuat dari darah manusia. Darah manusia yang dicampur dengan tepung, soda, membuat kue, dan mentega. Bisakah kamu membayangkan sabun apa itu yang terbuat dari darah manusia? Kalian masih bersamaku di sini dengan Madam Suki yang yuhu di sesi Detektif Cenayang. Apa itu Detektif Cenayang? Detektif Cenayang akan bercerita tentang kisah misteri, horor, konspirasi, atau menjelajahi waktu dengan cerita-cerita yang tidak bisa terselesaikan. Jangan kemana-mana, ikuti video sampai habis. Jika tidak, kamu akan penasaran sendiri. Dan jika videoku ini berkenan di hati kalian, silakan untuk membantu dan membagi. Mari kita simak Detektif Cenayang. Kisah ini kubuka a long time ago. Ada seorang wanita yang hidup di sebuah daerah di Italia bernama Montella. Wanita ini dilahirkan tentu saja dari seorang wanita. Kita sebut saja wanita ini bernama Leonarda Cianciulli. Leonarda Cianciulli adalah seorang anak yang ketika itu ibunya diperkosa oleh seorang laki-laki. Ya, kemudian Leonarda tumbuh menjadi wanita atau perempuan yang aneh, ya, karena mereka juga hidup di dalam kemiskinan. Setelah Leonarda Cianciulli tumbuh menjadi wanita dewasa, ia pernah melakukan percobaan bunuh diri, dan itu terjadi 2 kali. Tapi kenapa? By the way, kenapa Leonarda Cianciulli ini ingin melakukan bunuh diri? Karena ia mengalami banyak hal yang pahit dalam kehidupannya, terutama dengan beberapa laki-laki yang hubungannya terus saja kandas. Karena mereka ini hidup di dalam kemiskinan, sang ibu selalu mengatakan atau menyarankan pada Leonarda Cianciulli ini untuk mendapatkan seorang laki-laki atau calon suami yang sedikit kaya, karena ibu dari Leonarda Cianciulli ini sudah bosan dengan kemiskinan. Karena desakan-desakan itu, akhirnya itulah yang barangkali membuat kepribadian dari Leonarda Cianciulli ini seperti pendiam, tidak terbuka. Dan pada suatu hari ia jatuh cinta kepada seorang laki-laki. Tentu saja ia bukan berasal dari golongan atau keluarga yang kaya. Laki-laki yang samalah kehidupannya dengan kehidupan Leonarda. Kemudian Leonarda Cianciulli bersama calon suaminya, ia pergi ke sebuah kota. Mereka pun melakukan pernikahan diam-diam tanpa restu dari ibunya. Tapi Leonarda ini merasa bahwa ibunya tidak akan merestui pernikahannya dan bahkan mengutuki dia. Leonarda dan suaminya kemudian mereka memulai kehidupan di sebuah kota, dan mereka pun bekerja apa adanya. Apapun pekerjaan itu mereka lakukan demi menyambung kehidupan mereka. Tetapi ternyata kehidupan dari kedua pasangan ini selalu atau beberapa kali mendapatkan sebuah masalah di mana mereka terlibat oleh kasus-kasus pencurian dan beberapa kasus-kasus yang kriminalitas. Akhirnya, karena sering bermasalah
kehidupannya. Mereka menjadi tidak tenang dan tentu saja sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dari kehidupan mereka ini, kita bisa melihat betapa pasangan ini bukanlah pasangan yang hidup dengan nyaman dan damai, ya, karena sepertinya masalah demi masalah mengikuti mereka. Tetapi Leonarda percaya bahwa ibunya memang sedang mengutuki pernikahannya. Akhirnya mereka pun pindah ke kota yang berbeda, masih tetap di Italia, tetapi mereka pindah di kota yang berbeda bernama Correggio. Di sana mereka pun memulai mencoba bisnis-bisnis baru. Nah, kali ini mereka mempunyai ide bersama untuk membuat toko sabun. Inilah kisah yang akan mengawali mengapa sabun itu adalah sabun yang membanggakan. Oh ya, karena kesuburannya si Leonarda ini, selama pernikahannya itu, ia sudah hamil selama 17 kali. Kalian bisa membayangkan itu. 17 kali ia hamil, 3 kali ia keguguran, dan 10 anaknya meninggal pada saat itu dikarenakan sesuatu hal. Dan kemudian sisa anaknya, yakni 4 orang anak itu, diasuhnya dengan baik oleh Leonarda. Rupanya Leonarda ini adalah orang atau sosok ibu yang mencintai anak-anaknya. Awal dari kisah yang membanggakan ini, pada tahun 1939, anak kesayangannya ingin memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Itali. Pada saat itu, pasukan Itali tersebut berada atau ada di era Perang Dunia Kedua. Setiap malam Leonarda ini berpikir dan berpikir. Ia tidak ingin kehilangan anaknya, atau dengan kata lain, ia tidak ingin anaknya mati di medan perang. Mulailah ia berpikir, sampai akhirnya ia menemukan sebuah ide bahwa kalau anaknya itu selamat dari medan perang, caranya adalah mengorbankan nyawa manusia. Inilah awal dari sebuah ide gila yang akhirnya mengendap di dalam pikirannya. Mulailah pikiran-pikiran gilanya itu bersemayan di dalam pikirannya. Dan ia kemudian mencari cara bagaimana agar ia mendapatkan mangsa. Kemudian ia berpikir bahwa, oh ya, aku akan membuka suatu lowongan, tetapi itu dia berusaha menjadi sebuah agen atau istilahnya makelar, begitu ya. Makelar yang kemudian ia mulai merekrut beberapa orang, yakni tetangganya sendiri. Nah, korban pertamanya adalah tetangganya bernama Faustina Setti. Wanita ini tentu saja ia sedang mencari sebuah pekerjaan di kota. Kemudian Leonarda dengan cara meyakinkan, ia mengatakan bahwa ia mempunyai seorang kenalan di kota dan akan memberikan pekerjaan kepadanya. Tetapi Leonarda meminta sejumlah uang yang kemudian diberikan kepadanya sebagai sebuah imbalan bahwa wanita tersebut akan menemukan pekerjaan baru. Tetapi dengan idenya juga Leonarda mengatakan kepada Faustina Setti bahwa ia harus menulis sebuah perjanjian atau surat. Di dalam surat itu mengatakan bahwa Faustina Setti sudah mendapatkan pekerjaan dan keluarganya tidak perlu mencarinya dan tidak perlu khawatir karena ia akan baik-baik saja. Nah, akhirnya korban pertama pun diajak bicara, diajak ngobrol, ngalor dan ngidul. Setelah itu, kemudian Leonarda memberikan secangkir anggur merah. Dan ternyata di dalam anggur itu tentu saja ada sebuah zat atau sesuatu yang membuat si Faustina Setti mabuk, kemudian pingsan. Pesan ini pun aku kirim kepadamu, buat kamu yang merasa ingin mencari sebuah pekerjaan. Jangan terlalu percaya kepada siapapun. Jadi, kalian mesti hati-hati, even itu kepada tetanggamu sendiri. Tetapi, tentu saja, kita mesti berhati-hati. Maksud aku, jangan mudah percaya. Kisah aku lanjutkan. Setelah Faustina Setti
pingsan. Disinilah Leonarda kemudian bekerja yang memukul dan kemudian menggorok leher. Dan tentu saja ia melakukannya sendirian. Kadang dalam cerita-cerita horor atau cerita-cerita misteri seperti ini, kita menjadi heran ya, kok ada orang bisa membunuh sendirian, kemudian menyeret ataupun memutilasi sendirian. Dari mana kekuatan atau power itu mereka dapatkan? Tentu saja orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sudah dibantu oleh iblis dan setan. Makanya sepertinya tenaga mereka itu bukan tenaga manusia normal. Akhirnya Leonarda pun mendapatkan satu korban, yaitu tetangganya sendiri. Kemudian ia mulai memutilasi dan kemudian motong dari badan si korban itu. Dan kemudian menadah darah-darah di sana di sebuah baskom, kemudian mencampurnya dengan tepung, bahan pengawet kue, mentega, dan ia pun membuat dagingnya diolah, dimasak, dan menjadi makanan. Makanan atau santapan malam buat keluarganya. Karena terlalu banyak daging itu, akhirnya ia membuat banyak sekali macam-macam kue dan ia bagikan ke tetangga-tetangga lainnya. Nah, kemudian darah-darah itu yang ditampung di baskom-baskom akhirnya dijadikan sebagai bahan dari sabun Leonarda Chuan Chole. Wow. Lalu setelah sabun itu selesai, ia kemudian menjual sabun-sabun itu. Ini bukan sembarang sabun, tetapi di dalam sabun itu adalah terbuat dari darah manusia. Darah manusia yang dicampur dengan tepung, soda, membuat kue, dan mentega. Bisakah kamu membayangkan sabun apa itu? Sabun itu terbuat dari darah manusia. Tak sampai di situ, kemudian Leonarda kembali berpikir, ia harus mendapatkan korban lagi agar supaya pasukan dari anaknya itu selamat dari Perang Dunia Kedua. Lalu ia pun membuat iming-iming pekerjaan lagi. Kali ini tetangganya yang lain bernama Francesca Soavi. Kemudian dia mengatakan ada orang yang membutuhkan pegawai. Kemudian dengan iming-iming yang sangat meyakinkan, Francesca pun masuk di dalam perangkatnya. Dengan cara yang sama, ia meminta uang dan meminta Francesca untuk menulis sebuah surat kepada keluarganya dan mengatakan bahwa Francesca baik-baik saja dan keluarganya tidak perlu khawatir. Serta-merta ketika setelah semuanya selesai, Leonarda mengajaknya ke suatu tempat di rumahnya yang selalu sepi. Kemudian ia memberikan anggur merah. Dan kamu tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kisah pun berulang. Dan kali ini Leonarda mencoba korban ketiga adalah seorang wanita, tetangganya lagi, nama Virginia Cacioppo. Dengan trik yang sama, akhirnya Virginia yang malang pun meninggal di tangannya, dimutilasi dan dibuat bahan untuk membuat sabun dan makanan yang dibagikan kepada para tetangganya. Barangkali kamu merasa penasaran bagaimana Leonarda melakukannya sendiri seperti yang aku tadi bilang, tanpa bantuan siapapun. Jadi Leonarda ketika melihat korbannya itu pingsan, kemudian membunuhnya. Setelah korban dipastikan terbunuh, ia pun mulai menguliti dengan pisau, dengan kapak, dan diambil dagingnya, lalu direbus. Daging yang direbus tadi itu kemudian dipisahkan dari darah yang kemudian mengental. Dan darah yang mengental itulah untuk bahan dan dicampurkan ke sabun yang kemudian ia jual di toko sabunnya. Oh my God. Sementara lain, darah itu yang ada di baskom kemudian dicampurkan ke tepung dan dicampurkan bahan pengawet kue
dan mentega, kemudian telur, dan semua bahan-bahan makanan atau pembuat kue. Jadilah makanan-makanan lain. Wanita ini gila, sinting, dan iblis. Kemudian Leonarda mencoba untuk mencari korban keempat. Sepertinya dia mulai ketagihan untuk membunuh orang-orang. Tetapi akhirnya korban keempat ini tidak jadi dibunuh. Kenapa? Salah satu keluarga dari Virginia, yaitu korban yang ketiga, ia kemudian curiga setelah ia melihat bahwa Virginia dan Leonarda bersama-sama. Dari kecurigaan itulah akhirnya ia mengatakan kepada keluarganya yang lain. Dan kemudian salah satu dari keluarga Virginia melaporkannya kepada kepolisian. Setelah dilaporkan ke polisi, dan itu adalah bertepatan di mana korban keempat yang akan ia eksekusi. Tetapi kemudian tidak jadi, karena korban keempat itu sudah ditemukan sedang pingsan di rumah Leonarda. Dari sinilah bahwa aksinya kemudian terbongkar. Pada awal-awal penyelidikan tentu saja ya, seperti orang-orang yang lain atau pembunuh-pembunuh yang lain, mereka tidak akan pernah mengatakan yang sejujurnya bahwa mereka adalah pembunuh. Tidak mungkin itu. Kemudian polisi tidak percaya begitu saja, karena Leonarda ini terus saja menyangkal. Polisi pun mengadakan atau melakukan investigasi di rumahnya, dan kemudian polisi menemukan barang bukti seperti ember, baskom, bekas-bekas darah, dan ada sesuatu bau yang menyengat dan sangat tidak sedap. Tetapi kemudian polisi berpikir bahwa pelakunya adalah anak dari Leonarda yang tak lain ia yang akan pergi atau bergabung dengan pasukan perang. Disinilah Leonarda merasa ia harus melakukan sesuatu atau membela anaknya, dan kemudian mau tidak mau Leonarda mengakui bahwa ialah pelakunya. Karena dia sudah mengaku dan tidak menyangka lagi, malahan Leonarda mengakui sendiri bahwa ia adalah pembunuhnya. Kemudian ia divonis dengan hukuman 30 tahun penjara. Tetapi pada masa 3 tahun, si Leonarda ini kemudian direhabilitasi kejiwaan selama 3 tahun di rumah sakit jiwa. Pada tahun 1970, Leonarda meninggal karena penyakit yang diderita. Setelah Leonarda Ciuanciulli meninggal, kisah pun berakhir. Tapi jika kamu mau tahu tentang alat-alat bukti yang berupa kapak, pisau, kuali, datanglah ke Museum Kriminologi di Roma, Italia. Karena kamu akan menjumpai jejak kejahatan Leonarda Ciuanciulli di sana. Sebelum aku mengakhiri kisah tragis ini, ada beberapa kartu yang akan aku tunjukkan kepadamu tentang kondisi kejiwaan Leonarda Ciuanciulli. Sedikit mengintip dari kisah Leonarda Ciuanciulli bersama orang tuanya adalah kisah yang sangat menyedihkan. Kemudian ia tumbuh menjadi pribadi yang psycho atau schizophrenia. Kondisinya semakin stres dengan banyak hal yang tidak bisa ia kendalikan. Seseorang seperti ini, tentu saja mereka memerlukan sebuah pengobatan. Banyak di antara kita ketika mengalami banyak hal dalam hidup kita ini, itu dianggap wajar. Tetapi tidak. Datanglah kepada orang yang dapat membantumu. Karena kondisi kejiwaanmu, mentalmu, dan jiwamu butuh pertolongan. Semoga kisah ini bisa menjadi sebuah pelajaran yang berarti. Jika kamu memiliki sebuah kepentingan dengan aku, silakan melihat deskripsi. Akhirnya kisah ini kuakhiri. Sampai ketemu lagi dengan Madam Suki yang yuhu ini di sesi Detektif Jenayah. Sampai jumpa. Jaga dirimu baik-baik. Semoga sisa hidup ini berarti